Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Bapak Ibu, kemungkinan ustadznya nggak bisa ngisi mungkin ya, jadi saya diamanati untuk membadali beliau. Tapi kalau biasanya kajiannya tentang apa, Bu? Pak, biasanya kajiannya Quran ya, tentang segala macam. Nah, kalau sama saya kita belajarnya belajar baca, Bu ya. Belajar baca tapi lebih ke iramanya. Nah, kita latihan irama membaca Al-Quran. Ibu-ibu ada yang tahu barusan yang santri yang baca itu pakai irama apa kira-kira? Bapaknya ada yang tahu irama yang dipakai apa? Jadi itu ada nama iramanya, irama membaca Al-Quran. Ya. Kalau yang baca siapa tadi? Baru, santri baru atau sudah lama? Ya. Yang baca juga kadang-kadang belum tahu itu irama apa ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu kita ini dibagi ke dalam 4 kelompok, Pak. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu kalau diamati, kalau dilihat, itu di Indonesia itu terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang bagus bacaannya, bagus iramanya. Jadi dua-duanya bagus, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pokoknya enak. Seperti di Mekah itu, imam-imam masjid Mekah, imam masjid Madinah itu bagus bacaan, iramanya juga bagus. Makanya di sana betah. Kalau kita sholat di sana itu betah, enak karena bacaannya enak, merdu suaranya, ya. Bahkan kalau Rasulullah itu kan ketika Qiyamul Lail itu 3 surat ya, bacanya sampai 3 surat. Surat apa aja, Bu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ibu-ibu pernah baca 3 surat kalau pas Qiyamul Lail? Pernah ibu itu sebenarnya. Surat Kulhu, surat Kulya. Anas mah enggak, udah di penjara Anasnya. Terus biasanya Qul a'udzu birabbil falaq, enggak kalah ya. 3 surat juga. Nah itu, jadi kenapa rata-rata di kita itu hafalnya ayat-ayat pendek, karena imam sholatnya juga bacanya surat-surat pendek, termasuk saya ya. Kadang-kadang kalau yang terbiasa surat pendek pas surat panjang itu agak sulit, Pak ya. Ketika sholat, wah, mentang-mentang ada mertua, kadang-kadang biasanya ina atau ina, ini jamaah misalkan, begitu habis Al-Fatihah mau baca surat, sudah hampir inna, tiba-tiba mertuanya jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi enggak hafal-hafal, walladzi bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar, balik lagi. Nah, jadi ada golongan yang pertama, yaitu kelompok yang pertama, orang yang bagus bacaannya, bagus iramanya. Sehingga kalau kita jamaah dengan orang yang seperti itu nikmat ya. Kadang merasa kurang, cuman ya ada beberapa yang emang senengnya yang surat-surat pendek,
Itu biasanya alasannya yang jadi kambing hitamnya aki-aki sama nini-nini. Ketika saya ngimamin tarawih, Ustadz bacaannya jangan panjang-panjang ya, kasihan aki-aki sama nini-nini. Padahal selama saya ngimamin tarawih belum ada aki-aki sama nini-nini yang protes. Justru yang protes itu bilangnya aki-aki sama nini-nini. Nah, seperti itu. Jadi bagus bacaan, bagus irama. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Meskipun pendek enak ya, kita mah kadang udah pendek nggak enak lagi. Seperti itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Enak, bacaannya enak, iramanya enak, dua-duanya enak. Kelompok yang kedua, ada orang yang bagus bacaannya tapi iramanya kurang enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya itu benar-benar mirip orang Arab. Ainnya unggul yang mirip orang Arab. Ar-Rahmanir Rahim. Lempeng-lempeng, tapi bacaannya enak. Itu kita masih tetap merasa nyaman. Terus kelompok yang ketiga, iramanya yang enak tapi bacaannya amburadul, bacaannya acak-acakan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sekilas kalau orang yang nggak pernah belajar tahsin, enak ini bacaannya enak. Kadang-kadang bacanya pakai mujawad, meskipun nafasnya pas-pasan gayanya mujawad. Di speaker gitu kan kenceng sekali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'am. Habis nafasnya, berhentinya di a'am. Ngedadak habis nafas. Seperti itu. Wah enakan gitu kan. Kalau ibu-ibu yang dengar enakan kadang-kadang. Padahal dari segi bacaan itu kurang pas. Seperti itu. Lalu kelompok yang terakhir yaitu udah mah bacaannya acak-acakan, iramanya nggak enak. Dan ini biasanya kalau jadi imam bikin makmumnya trauma. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pegel ini. Biasanya kalau belajar tahsin juga guru tahsinnya pegel. Udah Pak, dari ihsan saja. Seperti itu. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, kita ini masuk ke kelompok yang mana kira-kira? Apakah bacaannya bagus, iramanya bagus? Atau bacaannya unggul yang bagus, iramanya kurang bagus? Apakah iramanya yang bagus tapi bacaannya kurang bagus, atau dua-duanya kurang bagus? Nah, seperti itu ya. Nah, makanya Magdis ada program tahsin, ada program makomat, ada program ihsan. Jadi kalau pemula itu pakainya ihsan dulu, pra-tahsin, nggak langsung tahsin. Soalnya tahsin itu sudah terlalu tinggi ya. Jadi belum alif belum ba langsung tahsin, seperti itu ya. Jadi kalau orang pemula bingung, kenapa Ustadz kok langsung sin, nggak tah alif dulu, tah alif, tah ba kan gitu kan, tahsin langsung ke sin. Makanya nggak cocok bagi pemula. Yang pemula dikasih ihsan aja dulu, mengenal huruf. Nah gitu. Jadi jangan mikirin gengsi Bu, jangan mikirin gengsi ya. Soalnya orang-orang belajar Al-Quran itu kalau di kita, kalau diperhatikan itu pemula itu macam-macam. Ada yang 12 tahun, umur 12 tahun dia belajar ihsan.
pemula. Anak umur 12 tahun itu gampang tuh belajar ihsan. Nah kalau anak yang umur 65 tahun itu baru belajar ihsan, wah itu agak repot dikit ya. Karena lidahnya itu kan sulit Bu ya. Lidahnya sulit, giginya sudah tidak ada. Makanya belajar Quran sebelum giginya habis ya. Karena banyak huruf yang melibatkan gigi. Nah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang terpengaruh oleh dialek bahasa kita. Seperti orang di daerah Kebumen itu kalau di Jawa biasanya. Kalau yang senyum itu biasanya orang Kebumen itu. Itu ya bukan hanya Kebumen, di daerah Jawa lah banyak yang nggak bisa mengucapkan huruf ain karena abjad kita berbeda dengan abjad orang Arab. Di kita itu nggak ada zal, nggak ada ain ya, nggak ada apa lagi, banyak abjad kita yang tidak sesuai. Apalagi kalau di Jawa itu abjadnya kan hono coroko, hono coroko doto sawolo podo joyo nyomogo botongo, seperti itu. Bukan podo joyo nyomogo botongo, bukan. Makanya wajar kalau nggak bisa ngucapin ain, jadi jadi ngain. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu bacanya. Sama dengan orang Arab ketika ngucapin Bandung itu nggak bisa. Karena di sana nggak ada abjad eng, Bandunje kan seperti itu. Ngomong Semarang aja orang Arab Semaranje, seperti itu. Ya, jadi logat kita itu sulit sekali kadang-kadang. Jadi terpengaruh oleh bahasa kita, dialek kita seperti itu. Jadi kesulitan seperti itu ya. Jadi ain kadang jadi ngain. Sebenarnya mau ngomong pakaian syar'i jadi sarni, saroan ya jadi sarungan, maka jadi ada sarung gitu kan. Mungkin maksudnya pakaian syar'i gitu untuk sholat gitu ya, sarung gitu kan, sarni, sarungan, sar'an seperti itu. Nah, kadang-kadang terpengaruh. Terus kalau di sini kadang-kadang ngucapin fa itu sulit. Kalau ngucapin fa saja bisa, tapi kalau diterapkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pas dites, coba Bu bilang fa, bisa, fa, bisa. Coba terapkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yauma nafsul linapsing say'a, linapsing udah mah fa ditambah dipantulkan. Ya. Napesing saya gitu, ada pesing-pesingnya baca Quran teh. Nah seperti itu ya. Nah dalam upaya memperbagus bacaan, memperindah bacaan itu Magdis membuka juga program Maqamat. Ya jadi memperindah irama kita dalam membaca Al-Quran, dan jumlah irama itu tidak sedikit. Nah, ada 7. Kira-kira hari ini mau belajar 1 irama atau 2 irama Bu? Nah, 1 aja juga belum tentu nempel Ustadz gitu ya. Nah tadi yang dibacakan oleh siapa tadi yang baca Quran itu menggunakan irama jiharkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aslinya seperti itu, cuman itu kadang ros, kadang jiharkah ya. Apa namanya, udah tahu belum Bu 7 irama teh? Udah pernah ya, udah pernah disampaikan ya. Ini mengulas supaya tidak bingung. Ada namanya irama bayati, soba, hijaz, jiharka, niawan, sikah, ros. Kalau kata orang Sunda baso hiji nikaros. Bayati, soba, hijaz, jiharka, niawan, sikah, ros. Ya. Saya contohkan di tawud sama basmalah aja lah. Nanti kita belajarnya 1 irama aja Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh bayati. Bayati ini sudah tercampur dengan kurdi.
ya, ini sering dipakai oleh Syekh Misyari Rasyid, yaitu imam besar Kuwait. Kalau yang model seperti ini bayatiknya, sebenarnya banyak yang mengatakan ini irama Kurdi, ya. Dan irama Kurdi ini termasuk irama yang baru. Sudah sekian puluh tahun saya belajar irama itu belum menemukan Kurdi. Kurdi itu baru-baru munculnya. Yang nggak tahu karena Indonesia mengenalnya baru seperti itu, Bu, ya. Nah, soalnya murotal ini lumayan asing. Jadi di Indonesia itu belum terlalu populer. Dulu pernah populer itu yang disebut mujawat. Kata orang Sunda namanya kurok, ya. Itu yang populer. Di Mesir pun yang populer mujawat. Makanya banyak qori-qori Mesir itu yang versinya mujawat. Seperti Syekh Mutawali, Syekh Mustafa Ismail, itu qori Mesir awal itu. Syekh Mustafa Ismail. Jadi kalau nanya qori, ditanya kalau tahu Syekh Mustafa Ismail berarti itu qori lumayan pengalaman, ya. Syekh Mustafa Ismail itu qori Mesir awal. Beliau sudah wafat, ya, tapi suaranya sampai sekarang masih ada terus, ya. Jadi luar biasa, lagu-lagunya luar biasa. Terus ada juga Syekh siapa namanya, Sahat Anwar. Sekarang yang lagi booming, yang lagi banyak penggemarnya itu Syekh Sahat Anwar, Bu. Sahat Anwar, Anwar Sahat, Mahmud Anwar Sahat, itu bapak dan anak. Bapaknya qori, anaknya dua-duanya qori semua. Dan itu sekarang luar biasa. Jadi kalau ibu dengerin apa namanya, qori-qori yang sekarang yang lagi ngetren, kan seperti itu kan lebih ke seni, Bu, ya. Kalau untuk mujawat itu yang lagi ngetren itu Syekh Sahat Anwar. Syekh Sahat Anwar ngajinya nggak mirip orang Indonesia. Jadi gerakannya lebih nyeleneh kadang. Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Orang Mesir gitu kalau ngaji. Jadi seperti itu. Ada Syekh Al-Laitsi namanya. Itu juga nyeleneh. Jadi sekarang yang lagi rame itu yang nyeleneh-nyeleneh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani. Seperti itu. Kalau kita yang dengar kok ngaji seperti orang main-main, ya. Nah, begitu. Ya, jadi itu tingkat seninya tinggi. Nah, itu. Jadi kalau di Mesir ada kebiasaan sebelum sholat Jumat itu langsung qori'nya tuh langsung baca Quran di situ di depan jamaah. Jamaah ada yang sholat, ada yang mendengarkan, pada mendengarkan. Ya, itu versinya mujawat. Versinya mujawat. Jadi kalau di Mesir seperti itu, karena qori'nya banyak. Jadi di masjid-masjid itu langsung, beda dengan di kita. Kalau di kita sebelum Jumatan itu yang membaca Quran adalah DVD, Ustadz DVD, ya, kadang MP3. Jadi kalau di masjid yang satu yang ngaji Ustadz Muammar, nanti masjid yang lain masih Ustadz Muammar juga. Di masjid yang lain Ustadz Muammar juga, ya. Ustadz Kristiono nggak kepake. Ya, jadi seperti itu. Ada satu qori di Mesir itu yang menguasai dua-duanya, mujawatnya bagus, murotalnya bagus, bacaannya bagus. Itu namanya Syekh Husori, Khalil Husori. Biasanya kalau orang mujawatnya bagus nggak pakai murotal, artinya nggak punya kaset murotalnya, mujawat semua. Begitu juga sebaliknya, yang murotal itu nggak ada mujawatnya. Seperti Syekh Sudais itu kan nggak ada mujawatnya, ya, murotal semua. Nah, Syekh Husori enggak. Syekh Husori ini dua-duanya, ya, murotalnya bagus, mujawatnya bagus. Bahkan murotalnya itu bacaan beliau dipakai oleh hafid Indonesia. Jadi Indonesia
kalau ada perlombaan tahfidzul Quran itu biasanya pakainya lagunya beliau, bacaan beliau. Yang mirip dengan beliau itu biasanya dapat juara lah ya. Ada yang sampai mirip sekali. Nah, kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bacaannya seperti itu, lempeng-lempeng. Termasuk tahsin yang kita pakai, pelajaran tahsin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagunya lebih ke lagu beliau. Ya, lagunya sama dengan di Mekah. Cuman tahsin itu di ayun-ayun itu pakainya lagunya beliau, Syekh Husari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, soalnya kalau lagunya Syekh Sudais itu cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang disebut mujawad, ada yang disebut murattal. Nah, istilah itu, istilah mujawad itu sebenarnya kalau nggak salah orang Indonesia yang sering nyebut istilah mujawad. Seperti itu ya. Nah, ini jarang dipakai, kalau di Indonesia jarang dipakai. Paling dipakai acara-acara tertentu. Kalau jadi imam sholat, bapak-bapak meskipun suaranya bagus jangan pakai mujawad. Makmumnya bisa bubar itu. Soalnya lama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu makmum yang belakang pindah ke masjid yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah dari maghrib sampai isya nggak beres-beres. Seperti itu. Nah, makanya di majlis yang dipelajari itu murattal. Tapi ada kelas mujawad juga. Tapi sebelumnya udah saya kasih tahu, untuk mujawad itu berat. Ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu. Ya, mujawad berat. Nah, tapi katanya pengen pengalaman. Akhirnya dibuka kelas mujawad ya seperti itu. Seleksi alamnya cepat. Dari sekian peserta jadi paling 3 peserta yang masih bertahan. Tapi sebelumnya udah saya peringatin dulu bahwa mujawad itu berat, butuh suara yang tinggi, nafas yang panjang. Kalau murattal ibu nafasnya nggak terlalu panjang juga nggak apa-apa, ya. Orang tahsin aja masih disambung-sambung kan nafasnya, seperti itu. Kalau yang belakang dari ayun itu nyontoh siapa? Oh iya. Kalau saya kalau itu cuman variasi, Pak ya. Variasi. Kalau saya mendengar yang seperti itu dulu waktu masih kecil, itu penceramah-penceramah di Jawa itu seperti itu, Pak. Kalau saya yang saya tahu, makanya pas ada metode seperti itu saya nggak asing, itu mah udah biasa. Jadi biasanya para dai, penceramah itu kalau membacakan ayat Quran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jamaahnya Allah kan seperti itu biasanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu harusnya nggak diayun, ikut diayun juga. Nah, seperti itu ya. Tapi itu jadi metode. Kalau di Bandung jadi metode karena supaya lebih panjang ujungnya. Seperti itu. Padahal itu kalau dari segi lagu, Pak, dari segi irama itu tidak pengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya lagu ros. Kalau dikasih ekor juga masih utuh lagu ros, nggak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin ngasih ujung sendiri, misalkan saya kasih nama metode Kristriono misalkan. Nama saya Kristriono, Bu ya. Nama unik ya. Jadi banyak yang nganggep saya mu'alaf. Sampai ada orang nggak tahu beneran non muslim atau apa nge-SMS saya pengen masuk Islam tapi ke saya gitu. Dikira saya mu'alaf mungkin. Saya layanin waktu itu.
Kenapa harus ke saya? Udah datang ke Magdis aja banyak ustadz. Enggak, pengennya sama Ustadz Kris katanya. Saya bukan mu'alaf pak. Ya saya ini lagi di gereja katedral gitu katanya. Ya datang aja ke Magdis, tapi sampai sekarang saya tunggu nggak datang. Wallahu alam itu ya. Katanya, Bapak dapat nomor saya dari mana? Dari Bu Haji. Bu Haji siapa? Pokoknya namanya Bu Haji gitu. Kan bingung juga saya. Udah datang aja lah, saya kasih alamatnya. Nah seperti itu Pak. Kalau masalah ekor itu variasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu metode Kristiyono itu. Ya. Jadi bisa itu mau dikasih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga beda lagi. Tapi kalau dari segi irama itu masih utuh. Itu namanya irama ros. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau di Magdis tahsinnya dipelajari dengan irama ros, iramanya juga dipelajari. Jadi peserta tahu, oh ini irama ros, mau kasih ekor seperti apapun ya tetap aja nggak berubah. Nah, bukan irama tahsin Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari dulu yang saya tahu selama belajar, saya belajar irama sebelum bisa baca Quran, saya sudah bisa irama Pak. Jadi nggak tahu ayatnya apa. Awalnya ustadz saya itu ngajarin orang yang di kampung gitu, ngajarin mujawad. Saya masih ingat waktu itu surat Al-An'am. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Itu pemuda-pemuda di kampung itu dulu ikutan, termasuk saya masih kecil, diajak sama bapak. Orang lain belum pada bisa karena saya masih kecil mungkin, ya, bagai mengukir di atas batu teh, ya. Akhirnya nempel saya, tapi nggak tahu kalau ditunjuk mana itu ayatnya yang bunyi seperti itu, nggak tahu. Orang belum bisa baca Quran. Nah, setelah itu belajar mengenal 7 irama. Jadi iramanya jumlahnya ada 7. Itu selama bertahun-tahun baru sekarang mendapatkan irama yang model kurdi tadi. Itu baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya kurdi. Kenapa saya kasih nama Bayati? Karena itu identik ke Bayati lagu itu. Nah, lagu kurdi ini nggak tahu apakah berdiri sendiri atau nempel ke Bayati. Makanya saya sering nyebut Bayati itu aja. Karena kurdi ini masih asing di kita. Lebih dekat ke Bayati. Kalau yang asli Bayati itu yang sering dipakai Syekh Bandar Balilah. Ya, tahu Pak? Yang pernah ke Mekah insya Allah tahu. Tapi kadang ada yang ke Mekah juga nggak tahu. Saya tanya imamnya siapa Pak? Nggak tahu saya mah, yang penting ikut sholat aja Ustadz. Ibadah khusyuk. Udah nggak tahu imamnya siapa namanya. Udah enakan semua lagunya katanya. Seperti itu. Ya, itu Syekh Bandar Balilah. Bukan bandar narkoba ya. Kalau di kita kalau dengar kata bandar itu ya image-nya kalau nggak narkoba ya togel. Punya urusan maksiat mah juara lah. Nah, jadi Syekh Bandar Balilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Syekh Bandar Balilah. Kalau penasaran tanggal 26 berangkat Pak ya.
Nanti dikasih tahu karena programnya tamat Al-Quran, jadi dikasih tahu mana Syekh Bandar itu, jadi nggak bingung iramanya apa pakainya gitu. Jadi kita tahu dan bisa praktek nanti pulang dari Mekah teh langsung mirip Syekh Bandar bacanya. Ya. Ada juga Syekh Mahir. Nah, ini kalau dengar Mahir biasanya dikira Mahir Zain. Mahir Al-Mu'aikli itu juga pakai bayati, tapi dengan versi yang berbeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Syekh Mahir. Kok bisa beda-beda Ustadz? Tiap orang membawakannya beda. Ya, tiap orang membawakannya beda. Jadi meskipun lagunya sama antara syekh yang satu dengan syekh yang lain, itu terkesan berbeda karena tiap orang mempunyai ciri khas masing-masing. Sama-sama lagu ras antara Syekh Sudes dengan Syekh Abdullah Matrud itu juga berbeda. Ini kok pada diem itu kenal nggak sama beliau-beliau ini? Jangan-jangan nggak kenal ya? Ngulang gitu dari tadi bingung. Syekh Matrud tenu mana tea kan seperti itu kan? Dari tadi saya misari tenu mana tea. Masya Allah, taunya Haji Muhyiddin sama apa namanya preman pensiun. Nah seperti itu ya. Jadi apa namanya Syekh Matrud, Syekh Abdullah Matrud itu membawakannya dengan khas kalemnya, ya, membawakan ininya. Alhamdulillah, gimana lupa lagi saya jadinya. Kalau saya Sudes itu ras, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cepat bawainnya. Kalau saya Matrud, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah dengar Bu? Ya, pernah dengar di mana Bu? Di Mekah. Oh enggak, Syekh Abdullah Matrud bukan Imam Mekah. Aduh ya, seperti itu Syekh Abdullah Matrud. Terus ada juga Syekh Suraim. Syekh Suraim dengan suara apa ngebasnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi ini disesuaikan suaranya nanti. Bapak-bapak ini kan ada yang suaranya ngebas, jangan dipaksakan tinggi, sesuaikan aja dengan suara sendiri, ya. Jangan terlalu tinggi, nanti akhirnya potong pita suaranya. Jangan dipaksakan ngikutin Syekh Sudes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dipaksakan gitu. Sampai merah semua wajahnya. Pas giliran waladdallin tinggi sekali, waladdallin, makmumnya juga nggak kuat aminnya, amin. Nah itu ciri khasnya berbeda antara Syekh Sudes kadang dengan Syekh Matrud. Ada juga Syekh Hudaifi itu masih ros sama, tapi ciri khasnya berbeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Syekh Hudaifi, ini Imam Masjid Nabawi. Beliau sudah sepuh kayaknya, sekarang jarang. Imam ini jarang, suaranya sudah berat, ngebuas semua di sana itu. Saya kadang kagum kok bisa seperti itu ya suaranya. Apa karena lehernya besar-besar atau gimana saya? Kalau saya suara rendahnya ngebasnya kan ketika bangun tidur aja. Pas kesininya jadi nggak ngebas lagi. Seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Itu Syekh Hudaifi masih sama-sama ros, sama-sama jiarkah, kadang ciri khasnya berbeda.
Seperti Syekh Misari pakai jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ini kan mirip Melayu ya modelnya. Ada yang dari Malaysia itu Abu Usama, kalau nggak salah Malaysia, cocok banget jiharkah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, gitu. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama orang India ditiru, koi milik kaya. Ya, itu jiharkah, sama-sama jiharkah tapi bisa berbeda. Makanya kalau peserta yang awal-awal bingung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu apa Ustaz? Lagu Ros. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu apa Ustaz? Ros. Ros kene. Kok sama ya? Kok beda ya gitu ya? Kok beda ya? Kadang-kadang seperti itu. Nah itu. Jadi bervariasi. Sama seperti apa? Pola. Jadi yang sama itu polanya, Pak. Pola iramanya. Yang dipelajari itu polanya. Jadi ciri khasnya itu memang itu butuh waktu ya, untuk mengenali itu butuh waktu. Sama seperti desain baju. Polanya sama-sama baju koko, sama-sama baju takwa. Tapi antara produksi yang A dengan si B itu beda modelnya. Pasti beda, ada ciri khas masing-masing. Ya. Seperti itu sama. Jadi yang disebut bayati, soba, hijaz, jiharkah, nihawan, sikah, ros, itu polanya kadang sama, ya. Nah, yang berbeda ciri khas masing-masing, gitu. Kahartos, ya silakan. Oh ya, ya kalau untuk sejak zaman Rasul dan enggaknya wallahu alam, karena waktu itu belum ada rekaman ya, jadi enggak ada yang rekam suara Rasulullah. Cuman yang kalau riwayatnya sampai sekarang belum ya, saya belum dapat, nggak tahu ada, nggak tahu enggak. Yang jelas ini kebiasaan orang Mekah, Madinah, dan itu sepakat seluruh dunia seperti itu, Pak. Irama itu ya seperti ini, irama 7 irama dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk adzan, itu sama. Jadi itu rata-rata kalau urusannya dengan irama itu pasti 7 irama itu. Nggak ada baca Al-Quran pakai irama Ayu Ting Ting, Bismillahirrahmanirrahim ya, atau mentang-mentang orang Indonesia pakai lagu Indonesia Raya, itu nggak boleh. Nanti acak-acakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, kan jadi gitu, bil alamin, kan kacau. Jadi ya silakan. 7 irama yang tepat didasarkan nama Quran atau apa ya? Nah, ada yang nama daerah ya, seperti Hijaz, Kurdi, itu ada suku ya, suku Kurdi seperti itu, Pak ya. Jadi kenapa? Mujawad itu dari kata Jawa, tajwid itu cuman istilah saja, Pak ya, istilah yang dipakai. Daripada nyebutnya kuro gitu mungkin ya, kita kan disebut kuro gitu ya. Ya. Kalau yang dari Malaysia kan dikenal Abu Usama. Lagunya sudah dikenal ya. Kalau Indonesia siapa? Nah, kalau Indonesia itu belum ada. Kalau di Indonesia itu nggak tahu, belum ada, nggak tahu saking banyaknya ya, saya wallahu alam. Kalau di Indonesia itu mujawad, Bu, yang populer seperti Ustadz Muammar ZA.
Nah kalau murotal ini belum. Tapi kalau lihat di YouTube itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang pakai murotal seperti itu. Mungkin kalau di Bandung mungkin yang sering pakai iramanya bagus itu Ustadz Hanan Ataki itu biasanya. Seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Tadi sampai mana jadi lupa lagi. Ya. Irama ini dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk adzan, itu 7 irama sebenarnya. Cuman di Indonesia iramanya yang dipakai sedikit ya. Tapi sekarang sudah mulai lumayan. Bahkan kurdi ini baru-baru juga dipakai. Kalau nonton di TV itu di Trans TV kalau nggak salah Pak ya, itu adzannya pakai kurdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Itu kurdi. Tapi yang sering banget itu Syekh Ali Mula itu pakainya apa? Bayati. Hayya 'alal falah. Itu pakainya Bayati, Pak. Ya. Beliau sudah sepuh, Pak. Syekh Ali Mula itu sudah sepuh, kumisnya sudah putih. Kalau saya lihat gambarnya itu ya. Tapi suaranya masih seperti anak muda. Kenceng sekali. Kalau di kita kan muda umurnya, kelihatannya muda tapi suaranya udah sepuh ya. Hayya 'alas shalah gitu kan. Seperti itu. Jadi kadang dipakai untuk adzan, kadang dipakai untuk baca Quran, itu selalu 7 irama itu. Ya. Jadi tadi apa? Bayati, Soba, Hijaz, Syarkah, Nyawan, Sikah, Ras. Seperti itu. Kalau kenapa di Indonesia belum begitu populer atau ustadz siapa yang ini, karena kaset-kasetnya itu rata-rata mujawad kalau di Indonesia ya, dan mujawad pun sudah mulai menipis karena nggak tahu jalan peminatnya atau bagaimana. Saya kalau ke toko kaset yang di pinggir jalan itu rata-rata lagunya itu Sakitnya Tuh di Sini ya, terus lagu-lagu apa namanya oplosan gitu rata-rata. Nggak ada yang nyetel mujawad gitu, nggak tahu kurang lagu, nggak tahu apa, apalagi murotal. Makanya murotalnya masih dari luar negeri, masih dari Timur Tengah rata-rata kalau murotal, dan itu juga jarang sekali, nggak kayak di Mekah ya. Kalau di Mekah itu berbagai macam syekh, saya ngumpulin itu sampai ada berapa itu 10 lebih itu, dan itu lagunya berbeda-beda. Kebiasaan orang Mekah itu menggunakan versinya banjakah, Bu. Jadi irama itu bukan hanya 7 sebenarnya, kalau dikupas lagi itu banyak sekali. Cuman yang populer itu ada 7, populer sampai ke seluruh dunia. Nah, banjakah ini juga wallahu alam apakah ini berdiri sendiri atau versinya saja modelnya. Jadi banjakah itu lagu Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu banjakah. Tapi kalau lagunya itu Bayati, identik ke Bayati, cuman versinya itu versi banjakah. Nah, seperti itu Bu ya. Hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu Hijaz. Syekh Hani Arifai, termasuk ustadz kita, Ustadz Saiful Islam, itu sebenarnya memperkenalkan murotal irama itu udah lama. Beliau bikin kaset tahun berapa itu Bu? Udah lama. Itu iramanya campur-campur sebenarnya beliau itu. Cuman baru dikupasnya sekarang. Ya, beliau nggak ada waktu mungkin dulu. Nah sekarang di Magdis dibuka. Jadi apa namanya? Dipelajari iramanya itu apa aja. Jadi kaset murotal beliau itu banyak sebenarnya, campur-campur ya. Tapi campurnya nggak terus surat pendek, surat Al-Kautsar dicampur 7 lagu ya susah. Orang ayatnya juga cuma 3 gitu kan. Masa mau 7 lagu gitu. Jadi kadang-kadang beliau tuh lebih ke soba nanti lari ke Hijaz.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Ini udah berubah. Itu udah berubah hijaz. Kadang nihawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu nihawan. Ya, jadi macam-macam ya. Seperti itu. Tadi baru sampai bayati, maka Pak. Untuk yang nafasnya pendek itu lagu apa ya kata Ustaz? Nah, itu kadang-kadang ya. Itu kadang-kadang kita itu apa namanya mengklaim bahwa diri kita nafasnya pendek. Ya, sebenarnya nafas orang itu sama ukurannya, Pak. Seluruh dunia kecuali yang asma ya. Yang asma dia lebih cepat ketukannya, gitu kan, cepat kadang ya. Nah, nafas itu ukurannya sama. Katanya yang terkenal nafasnya panjang itu kan Ustadz Muammar, Bu. Kalau di Indonesia sampai ada yang bilang nafas kuda, padahal kuda juga nafasnya panjang itu. Enggak juga ya. Jadi nafasnya panjang. Karena kadang 1 menit itu, kalau ngaji itu 1 menit itu nggak berhenti, nggak ngambil nafas. Ya, kalau kita kan 1 menit ngambil nafasnya 10 kali. Tiap detik ngambil nafas ya. Nah, beliau panjang sekali. Saya pernah ketemu dengan beliau, pernah ngobrol ya. Sambil saya perhatikan beliau itu kalau bernafas itu panjang nggak. Saya pikirkan sambil ngobrol, ya namanya belajar itu gitu kan, kirain nggak ngambil nafas tuh sampai 1 menit kirain. Atau pas bernafas nggak habis-habis kirain kan gitu. Ternyata sama saja. Jadi kenapa nafas kita pendek itu karena kita nggak bisa ngatur. Kita sering menggunakan nafas dada, ya, nafas dada. Padahal yang paling bagus untuk membaca Al-Quran itu adalah nafas perut. Atau ada yang mengatakan suara perut, bukan suara perut ketika lapar ngerebek ya. Tapi nafasnya itu ketika ngambil langsung dimasukkan ke perut. Makanya disebut nafas perut itu butuh latihan. Dan nafas perut itu mudah diproduksi ketika kita ngambil nafasnya dari mulut. Biasanya yang latihan teknik pernafasan itu penyanyi. Jarang orang yang baca Quran latihan pernafasan ya. Nah, kalau dari hidung itu lama dan kadang masuknya ke dada. Kalau kita perhatikan penyanyi itu kan kalau pakai ngambil nafasnya lewat hidung nggak beres-beres. Musik udah kemana, lagu kemana. Misalkan nasyid gitu ya, itu kan cepat. Wahai pemilik gitu kan, bukan wahai. Musik udah kemana, lagunya baru karena ngambil nafasnya kelamaan. Nah, untuk baca Quran itu yang bagus supaya nafasnya langsung ke perut itu menggunakan mulut. Itu ya, makanya kalau qori yang sudah pengalaman itu nggak kelihatan ngambil nafasnya. Orang dari mulut cuman gini. Kalau yang belum pengalaman ya sampai kayak suara angsa gitu. Gitu ngambil. Saya pernah Pak ngaji 3 orang macam-macam ngambil nafasnya. Saya jadi pengen ketawa, akhirnya saya lip sync saat itu. Jadi kan ngaji itu kan kita bikin kelompok baca Quran, lebih ke mujawad Pak ya. Itu 3 orang Pak. Jadi trio ya, trio qori ya, bukan trio macan aja, kita juga harus bersaing ya. Baca Quran 3 orang, jadi giliran nanti bacanya. Kadang sampai 4, namanya kuartet atau apa katanya. Bahkan Ustadz saya bilang kita cari 7 orang baca surat Al-Alaq, saya cuman kebagian kala. Mic-nya 3, yang ngaji 7 orang. Jadi giliran mic-nya teh. Di acara saya pakainya itu. Saya dapat jatahnya kala. Jadi selama ngaji itu saya cuman kala. Cuman gitu aja udah.
Kata Ustadz saya enak banget, kamu cuman kebagian kalah saja. Mic-nya 3, pas giliran baca bareng saya kan lip sync aja. Itu ketika ngaji, ada yang satu ngambil nafasnya pakai hidung, yang satu juga pakai hidung ya. Seperti itu. Jadi saya nungguinnya jadi lama, soalnya saya dari mulut itu udah penuh. Nah, jadi gitu caranya. Nah, kalau ngimamin sholat juga gitu Pak ya. Jadi produksi nafasnya dari mulut. Kalau latihan pernafasan itu pakai hidung. Beda Pak ya. Ketika membaca pakai mulut ngambilnya. Pas membaca, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum kan langsung a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Seperti itu. Walahum adzabun adzim. Nah, itu cepat. Jadi ambil nafas dari mulut, terus ditekan di perut. Kalau mujawad itu penekanannya lebih kenceng karena membutuhkan nafasnya kenceng. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi makin kita ngambil makin suara tinggi, makin kenceng penekanannya. Makanya kalau yang nggak kuat itu bisa pingsan Pak. Pernah ada yang lomba seperti itu, ngambil nada awalnya ketinggian, pas giliran nada yang tinggi melengking pingsan, digotong aja sama panitia. Ada yang kadang suaranya selip. Cerita Ustadz saya kalau adzan sok selip, adzan Jumat deh malu saya. Ayo alal falah gitu jadi suara. Dan kadang-kadang kalau yang punya penyakit mah ya, terus ditambah nervous itu bisa muntah itu. Udah mah nervous kan, yang tadinya nggak mual kan pas mau ngaji jadi mual kadang-kadang. Orang yang sehat-sehat saja juga kalau pas disuruh tampil di depan orang itu jadi pengen ke toilet aja gitu kan. Terus rasanya mual perutnya. Itu ada pengalaman di acara hajatan kapok itu. Habis itu kapok nggak mau ngaji lagi. Pas acara pernikahan dia yang ngaji, pas nada tinggi muntah katanya. Muntah langsung malu saya Ustadz katanya. Di depan pengantin muntah. Ya. Kalau belajar lagu itu kan pastinya harus betul dulu. Iya betul. Pas lagunya enak tapi kayak tadi gunanya nggak ada. Itu gimana? Pasti beres dulu tasinnya gitu. Iya, memang ada yang beres dulu tasinnya, ada yang sambil berjalan belajar tasin, terus belajar irama juga. Soalnya ketika belajar irama juga suratnya yang nggak sulit-sulit ya. Kalau di Magdis itu pakainya surat-surat pendek Pak. Dan itu juga masih pada bingung pakai surat-surat pendek juga. Jadi paling surat Al-Ma'un seperti itu. Jadi bisa mempelajari iramanya. Itu bisa. Tapi memang idealnya itu tahsinnya dulu. Bacaannya sudah bagus, baru iramanya. Soalnya kadang-kadang irama itu bisa mendukung bacaan, kadang-kadang juga bisa ngancurin bacaan, ya. Jadi kadang-kadang orang membaca Al-Quran pakai irama itu ada yang tambah bagus bacaannya. Kalau yang sudah iramanya sudah nempel sebenarnya mendukung. Contohnya ketika gunnah, innalladzina kafaru sawa, itu kan jadi variasi, otomatis panjangnya. Ada yang jadi rusak karena memikirkan lagu. Inna a'tainakal kautsar, seperti itu. Karena ingin enak katanya iramanya. Itu ada yang pengaruh seperti itu. Ada juga saking konsentrasi ke irama, habis bismillah langsung maliki yaumiddin. Lupa katanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau idealnya bacaannya dulu ya. Bacaannya dibaguskan jadi bisa dua-duanya jadi bagus nanti. Seperti itu. Kalau nafas tadi intinya adalah sering baca Quran.
Ibu-ibu kalau sehari baca Quran berapa juz? Hah? Pantas aja nafasnya pendek ya. Nah, jadi sehari itu 1 juz lumayan lah, tapi belum efek ya. Seperti itu. Jadi bacanya paling enggak 5 juz ya. 5 juz itu baru ini. Soalnya membaca Al-Quran itu latihan pernafasan, Pak. Kita kan ngirit nafas kan kalau baca Quran. Teori pernafasan dimanapun pasti ngambil nafas yang banyak, keluarkan dikit-dikit. Itu latihan pernafasan dimana-mana seperti itu. Baca Quran itu udah otomatis. Pasti ngambil nafas banyak, keluarkan dikit-dikit. Bukan ngambil nafas dikit, keluarkan banyak-banyak, itu boros. Ya, ngambilnya banyak. Nah, kalau kita sehari itu kok baca Al-Qur'annya sampai 5 juz, itu otomatis tuh bagus ya. Jadi terlatih, suara kita terlatih, nafas kita juga terlatih, seperti itu ya. Dan kita terhindar dari percekcokan rumah tangga ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'annya sehari 5 juz, itu dijamin nggak berantem lah sama suaminya. Udah baca Quran terus, nggak ada waktu untuk berantem. Nah, jadi apa? Ditekan perutnya, kalau murotal itu nggak terlalu kenceng. Nah, seperti itu. Jadi ambil nafas, nah, langsung kerasa ke perut. Kalau belum kerasa ke perut, masih ke dada aja itu pendek. Kalau ke dada nanti jadi ke leher, Pak. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jadi ada orang yang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya mengalami, pernah punya nafas yang pendek banget. Jadi otomatis terpaksa ayatnya saya potong-potong. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu ayat 3 kali nafas. Seperti itu. Setelah saya belajar nafas, ambil nafas di perut, ditahan, baru bunyi. Nah, seperti itu Pak ya. Kenapa kalau ngobrol kok nggak seperti itu? Ya enggak. Kalau antara ngobrol biasa dengan baca Quran itu beda Pak ngeluarin suaranya. Makanya Bapak jangan kaget kalau ada orang ngobrolnya cempreng tapi pas baca Quran bagus. Itu karena beda, suara yang dihasilkan itu berbeda. Ya, kalau ngobrol itu kan suaranya gini biasa. Soalnya kalau ngobrol pakai penekanan nanti mirip almarhum Zainuddin. Hadirin, kan seperti itu kan jadinya. Mau kemana Pak? Kan jadi gitu. Jadi ada penekanan. Itu biasanya penceramah-penceramah pakai juga penekanan. Nah, seperti itu ya. Tadi baru sampai bayati, ya, taut sama basmalah aja, nggak usah sampai 1 surat. Yang kedua soba, tadi yang sering dipakai Ustaz Saiful. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hijaz. Terus jiarkah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jiarkah? Ya. Terus nihawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suka dengar Bu yang baca seperti ini? Siapa Bu biasanya? Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ya. Nah, itu sikah. Terus yang terakhir ros. Ros ini mayoritas. Jadi di Mekah, Madinah itu rata-rata pakai ros. Termasuk di Indonesia itu rata-rata kalau imam salat pakai ros, ya. Kecuali ya ada beberapa tempat yang imaminnya masih pakai lagu Jawa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya aminnya sampai bingung. Amin. Saya nggak ngarang Pak, saya pernah ngalamin sholat Jumat seperti itu imamnya. Bener tersiksa, saya pengen ketawa jadi pas sholat itu. Tapi kalau dilihat lagunya itu identik ke Jiarkah, cuman biasa suka keluar ciri khasnya. Kadang-kadang saya kalau ngajar irama Hijaz, kadang-kadang ada yang lagu Sundanya itu muncul, khas Sundanya itu muncul. Tapi pakemnya masih ada ya, Hijaznya masih ada. Ras itu dipakai di Mekah ya, saya Sudais tadi, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ras ya, bukan berarti irama ras itu paling mudah, tetapi itu yang familiar ya, yang sudah dikenal di kita, udah dikenal. Makanya tahsin itu menggunakannya irama ras. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayun aja itu bukan irama tahsin, tapi iramanya ras, dipakai untuk belajar membaca Al-Quran. Sebenarnya bisa pakai lagu yang lain asal bisa di ayun ya, cuman yang lain itu agak sulit di ayun. Nah, seperti Hijaz misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu bisa dijadikan metode. Bismillahirrahmanirrahim, itu kan banyak ayunan. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, bisa sebenarnya. Nah, seperti itu. Cuman karena saking populernya lagu ras ini, hingga tahsin juga menggunakan irama ras seperti itu. Jadi metode tahsin itu sebenarnya adalah metode membaca Al-Quran dengan menggunakan irama. Irama yang dipakai adalah irama ras. Tahsin sama tajwid itu kan sama saja sebenarnya, nggak ada bedanya. Seandainya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu udah tahsin belum? Udah, panjang pendeknya udah tepat. Kan intinya itu. Cuman metode yang dipakai menggunakan irama. Jadi irama sangat berperan dalam pelajaran tahsin itu. Seperti itu Pak ya. Mau belajar yang mana Pak? Langsung 7-7-nya? Bayati aja. Nah, ini 7 irama bisa dicampur, tapi biasanya di surat-surat panjang Pak. Surat Al-Baqarah itu biasanya sampai 7 irama. Artinya kalau sudah lama, sudah beberapa puluh ayat itu ganti irama. Tapi kalau cuman surat Al-Fatihah yang jumlah ayatnya berapa itu Pak? 7 terus pakai 7 irama itu repot ya. Misalkan pengen surat Al-Fatihah pakai 7 irama itu malah acak-acakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niawan. Ar-Rahmanir-Rahim. Soba. Maliki yaumiddin. Hijaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jiarkah. Ihdinas siratal mustaqim. Ras. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sikah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu campur-campur nggak jelas jadinya. Makmumnya juga aminnya jadi bingung, ini